Kalau menurut Ibu nih, perlengkapan ini peranannya seperti apa sih untuk haji dan umroh nih? Bagi jamaah ya. Alasan utama mengapa perlengkapan ini penting. Yang pertama adalah merupakan pelayanan, bentuk pelayanan dari travel kepada jemaah. Ini mulainya dari mana sih? Kok tiba-tiba jadi gede gitu? Pertama kali kita masuknya justru ke Dep Store untuk tas fashion. Tipsnya Ibu nih, ya untuk bisa memenuhi dari segitu banyaknya permintaan. Pabrik Kapal AKM itu terus menerus belajar dan berinovasi. Gitu. Jadi kita misalkan ke depan kita ada kebutuhan yang tinggi. Saya berinovasi, saya berinvestasi dan inovasi untuk pembelian mesin-mesin baru. Assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman BBOH? Kali ini kembali lagi kita ketemu dan pembahasannya masih seputar haji dan umroh ya. Sebagaimana kita ketahui kalau kita beli paket perjalanan ibadah biasanya itu ada tertulis ada atau tidak adanya perlengkapan atau ditulis include atau exclude perlengkapan. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya perlengkapan bagi rombongan umroh ataupun rombongan haji ya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu Ibu Sylvia Fitriani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Terima studionya Bisnis Bareng Orang Hebat. Bareng orang hebatnya kali ini Ibu Sylvie ya. Nah, Ibu Sylvie ini sebagai Direktur Utama dari PT Artlin Kreasi Mandiri atau yang dikenal dengan nama AKM Koper ya. Kalau misalnya ditanya bagi kami sebagai yang berusaha di ekosistem haji dan umroh, ini AKM dikenal sebagai vendornya dari koper ataupun perlengkapan daripada haji dan umroh ya Bu. Saya dengar Bu, KM ini kan ada boleh dibilang satu-satunya perusahaan ataupun yang memiliki pabrik perlengkapan yang merupakan kepemilikannya itu anak bangsa. Pabrik Kapal AKM merupakan produsen koper dan perlengkapan haji dan umroh yang terlengkap yang ada di Indonesia. Masya Allah, keren ya, terlengkap nih. Jadi ada koper dan perlengkapan yang lainnya. Oke, jadi walaupun dikenalnya dengan kata AKM koper, tapi tidak hanya jualan koper ya Bu? Betul. Oke, ada yang lain-lain juga yang biasanya kalau kita ngelihat kan kalau mau pergi umroh ataupun haji ada koper, ada mukena, ada tas, ada shawl, ada ihram, bantal, oke, bantal betul. ya kan itu. Kalau menurut Ibu nih perlengkapan ini peranannya seperti apa sih untuk haji dan umroh nih bagi jamaah ya pasti ya. Kenapa harus ada ibaratnya kayak Ibu kan ada yang namanya bantal leher lah segala macam itu kayaknya jadi sesuatu gitu buat si calon jamaah di mana misalnya kan kita selalu tanya perlengkapannya terdiri dari apa aja nih. Betul, gitu. pasti pertanyaannya seperti itu. Alasan utama mengapa perlengkapan ini penting. Yang pertama adalah merupakan pelayanan, bentuk pelayanan dari travel kepada jemaah. Oke. Kita sebagai jemaah pada saat mau mendaftarkan biasanya akan tertarik, oh dapat perlengkapan apa aja. Itu merupakan bentuk pelayanan, oh berarti travel ini memperhatikan nih kepada kita jemaahnya. Diperhatikan misalkan, saya nggak perlu pusing bawa baju-bajunya nanti, oh sudah disiapkan koper. Kemudian, oh untuk dokumen-dokumen dan obat-obatan, oh sudah ada tas lempang. Gimana kalau tas untuk naruh sepatu sendal, oh sudah ada tas serut. Sampai kita perhatikan juga untuk ibadah dari mukena. Kita pilihkan mukena yang bahannya yang nyaman seperti apa. Dan juga identitas. Untuk identitas travel. Nah itu untuk travel sendiri, tadi untuk jemaah nih manfaatnya. Sedangkan untuk travel, kalau untuk travel itu merupakan apa? Media promosi. Nah promosi itu kan penting. Nah jadi kita bayangkan para jemaah ini membawa identitas dari seragam. Yang sama, terus dari kopernya yang bagus, yang fungsional, tasnya, itu branding promosi gratis dari Bandara Indonesia sampai ke Baitullah. Seperti dan itu. Di lain sisi bukan hanya promosi kali ya, juga untuk menandai ya, Betul. jangan sampai ada yang identitas, kececer. Ya, identitas jamaah satu travel di
tanah suci, karena kan nanti kita jutaan atau ratusan ribu orang yang di Mm-mm. sana. Nah itu memudahkan Mm-mm. identifikasi jemaah. Oh itu jemaah kita dengan shawl slayernya atau dengan outernya atau dengan Mm-mm. batiknya. Betul kata Hmm. Ibu Limi. Oke. Kalau menurut Bu Sylvie nih ya, standar koper yang dan perlengkapan yang ideal itu seperti apa sih Bu kalau buat yang biasa, karena kan Ibu itu merupakan vendor daripada para travel ataupun biro perjalanan gitu. Nah, biasanya itu yang mereka agak cerewet nih, apa sih Bu? Kalau harga murah ya relatif lah ya. Nah, itu sebetulnya menurut Ibu apa nih yang paling concern buat para pelaku usaha? Oke, biasanya yang paling standar itu adalah yang ditanyakan pertama paketnya dulu. Paketnya apa nih Bu? Itu bentuknya paket, Bu? Betul. Jadi Oke. kami ini menerima bukan hanya untuk koper, tapi juga dari paket. Mm-mm. Kita ada paket untuk basic, kemudian kita ada paket lengkap. Nah paket lengkap yang seperti ini. Oke, Ada ini paket lengkap perlengkapan. berarti paket lengkap perlengkapan dari koper, Betul. kemudian dapat mukena, Betul, dapat dapat kain ihram, ihram, kemudian ada identitas yang lain seperti Oke. outer atau batik atau lanyard Mm-mm, seperti itu. mm-mm. Nah itu pertama banyaknya pertanyaan seperti itu. Terus yang Mm-mm. kedua dari kualitas. Seperti apa sih Oke. kualitasnya? Nah kami memberikan beberapa jenis kualitas dari mulai yang ada pakai silver. Mm-mm. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di aksesoris. Kalau misalnya di pakai silver tuh aksesorisnya yang full standar hitam. Tapi kualitasnya gimana Bu Limi? Oh kualitas koper kami ada kualitas koper menggunakan ABS yang terbaik. Rodanya sudah roda yang silent. Roda silent dan memudahkan untuk pada saat nanti handling terutama. Mm-mm. Jamaah itu kan bawa barang bawaannya banyak. Mm-mm. Nah kalau dengan roda yang ada bearingnya, yang mudah dibawa itu kan akan memudahkan para jemaah atau tim handling nanti di lapangan. Mm-mm. Seperti itu. Nah terus kemudian dari pemilihan standar yang lainnya bagaimana selain dengan koper, misalnya kita buatkan mukena yang bahannya nyaman, yang tidak panas nanti pada saat digunakan karena kan cuaca di sana sangat panas tuh. Iya, Jadi kita betul. coba pilihkan bahan-bahan yang nyaman nanti digunakan. Terus kita punya tim desain untuk mendesain tas paspor. Bu, kalau misalnya ngomong tadi kan dibilang bahwa tadi ada roda. Kalau saya sebagai orang awam kan pasti Betul. saya nggak paham ya Bu. Buat saya roda di koper sama Hampir sama, aja, iya. ya kan? Karena kita kan nggak semua orang mendapatkan pengetahuan ataupun Betul. ilmu, ya Betul. kan? Tadi kalau nggak salah waktu itu juga sempat Ibu bilang ininya kuncinya kunci tanam gitu. Yang dimaksud dengan kayak gitu tuh Ya, jadi nanti pada saat klien datang, non travel, kita akan menggali dulu nih kebutuhannya. Oke. Kebutuhannya Ibu untuk apa? Seberapa lengkap isi paketnya? Nah, dari situ baru kita jelaskan. Dan kita sesuaikan juga dengan budget. Nah, kita jelaskan, fungsinya sebenarnya kunci itu sama, hanya bentuknya. Oke. Ada bentuk yang ditanam, ada bentuk yang tidak ditanam atau bentuknya agak menonjol. Itu fungsinya sama. Ada yang tidak tanam itu berarti lebih menonjol. Menonjol, betul. Untuk kuncinya. Tapi kalau ditanam itu datar, lebih seperti datar. ini. Handle pun sama. Jadi itu lebih ke bentuk aksesoris kita sebutnya. Aksesoris. Gitu. Nah, tapi secara fungsi sama. Oh, secara fungsi sama, Betul. tapi ada estetika, ada nilainya ya. Betul, betul. Oke, jadi itu juga menjadi pembeda dari harga ya, Bu. Betul. Nah, kalau sekarang ini terutama koper itu semua produksi sendiri, Bu? Ya, di pabrik koper AKM kita memproduksi sendiri, mulai dari koper, kemudian perlengkapan yang lainnya. Kita mulai dari produksi, kita cetak molding sendiri. Oke, ada moldingnya sendiri. Betul, kita cetak. Nah, kita ada beberapa macam jenis molding. Baik molding buatan AKM atau molding permintaan dari klien atau emboss kita biasanya ngomongnya. Nah, jadi kita juga menerima cetakan dari klien, misalnya ada nama logo travelnya di kopernya itu. Oke. Seperti itu. Dan kita mulai dari proses emboss, proses cetak, kemudian kita proses rakit, assembling, jahit, sampai QC kita lakukan di pabrik koper AKM. Oh, jadi pabrik sendiri. Betul. Semuanya. Selain ya? Koper juga kita semua mengerjakan ini sendiri, dari mulai tasnya. Oke. Kemudian sarung kopernya, kalau untuk yang jahitan semuanya gitu. Jadi kita semua terintegrasi dalam satu atap. Oke. Termasuk juga kalau tadi kan Ibu bilang emboss, ya kan? Jadi mungkin ada yang dikasih brand kecil gitu kan?
dari koper itu namanya emboss atau Kalau bukan? yang emboss contohnya yang seperti tulisan untuk koper haji Oh, Indonesia. ya Jadi tulisannya tercetak. Indonesia. Ya, tercetak. Oke. Misalnya contohnya nama travelnya travel A, B, C. Oke, Seperti itu bisa. Bisa. Oke. Jadi kalau untuk yang logo itu kita sebutnya logo capit. Logo capit. Ya, logo capit akrilik. Oh. Jadi logonya nanti dicapit. Jadi itu menggunakan molding AKM, molding kami. Nah, nanti dengan logo nama travel yang berbeda-beda. Oh, tinggal kalau tinggal hanya ganti aja nama. ganti aja. Betul. Itu semua internal kita kerjakan semua sendiri. Oke. Dari hilir ke hulunya. Nah, selain daripada yang emboss tadi itu, ada juga yang printing. Betul. Begitu. Jadi kita menerima permintaan dari klien. Misal contoh seperti brand activation minta. Jadi selain klien travel, kita ada klien-klien yang lain seperti brand activation. Misalnya saya mau launching nih suatu produk. Tapi saya mau produk itu atau gift, saya mau produk itu ada di kopernya full, depan atau belakang. Nah, biasanya kita kasih usulan, bagaimana kalau di printing atau PVC, film dicetak khusus. Nah, seperti itu juga kita bisa. Jadi selain emboss sekarang itu banyak macamnya. Kalau emboss mungkin udah agak model yang agak lama. Nah, sekarang yang paling banyak itu printing. Jadi lebih banyak printing daripada emboss. Karena untuk emboss memerlukan waktu untuk membuatnya. Cetakannya itu harus kita buat kurang lebih 2 bulan baru datang. Karena emboss itu cetakannya saya buatnya di Cina. Oke. Jadi walaupun sebetulnya moldingnya diambilnya dari China gitu atau cetakannya. Betul. Tapi semua diproduksinya di pabrik koper AKM. Betul. Jadi ini luar biasa ya, AKM itu sebuah perusahaan ataupun pabrik dari pembuatan koper dari hulu sampai hilir. Betul. Begitu ya. Dan ini murni dimiliki oleh anak bangsa gitu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman BB Host, sebentar lagi kita lihat apa saja sih kegiatan yang ada di pabrik kopernya AKM. Dan setelah itu kita akan kembali. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar sedikit banyak cerita dari Ibu Sylvie tentang AKM ataupun kualitas ya dari AKM Koper ya. Nah, mungkin kayaknya teman-teman pengen tahu juga kan, gimana sih ceritanya Bu Sylvie ini kok tiba-tiba punya pabrik koper, ada 2, kayaknya bentar lagi jadi 3 kalau nggak salah nih. Ini gosip-gosipnya ya teman-teman ya. Dan ini mulainya dari mana sih? Kok tiba-tiba jadi gede gitu? Ini boleh sharing nggak Bu? Belajar kita nih. Sama-sama ya, sama-sama belajar. Ya. Karena AKM juga melalui proses belajar yang panjang. Prosesnya ya. Sudah 11 tahun alhamdulillah. 11 tahun, ya, berarti dari 2015 ya? Oke. Awalnya itu kalau untuk ke travel belum. Pertama kali kita masuknya justru ke Dep Store untuk tas fashion. Ransel seperti itu dengan salah satu brand. Yang sekarang brand itu lagi saya tidurkan dulu. Karena kalau pada saat di Dep Store itu kita sistem consignment. Ya, dengan naruh beberapa SPG. Kemudian dari situ pada saat yang bersamaan juga kita mulai ada permintaan waktu awal-awal itu kopernya tuh bentuknya kanvas yang kain.
Betul, Nah, betul. betul. Nah, jadi dari satu customer kemudian bulan depannya kita sudah dapat 2 sampai 3 customer referensi dari owner travel tersebut. Nah, Ah, di saat yang sama waktu itu banyak, dept store atau toko-toko buku yang relasi kami untuk, ransel itu banyak yang dia tutup, mm-mm. banyak tutup tokonya, kemudian jadi retur tuh barang-barang kita. Hmm, Nah, akhirnya saya memutuskan hmm, switch bisnis ke khusus B2B. Waktu hmm. awalnya saya B2C. Nah, dari situlah awalnya saya mulai masuk ke beberapa pesanan B2B termasuk ke travel-travel dan sekarang dikhususkan di travel. Kemudian dari situ mulai banyak permintaan untuk ke hard case. Perlahan-lahan kita membuka juga selain unit bisnis untuk koper kanvas, sampai saat ini masih ada nih teman-teman travel yang setia Betul. untuk membuat Iya, koper kanvas di iya. kita. Nah, tapi juga sekarang lagi booming untuk koper fibernya atau hard case Mm-mm. dengan berbagai macam bahan. Ada bahan ABS, ada ABS-PC yang kayak spek koper haji tahun ini kita udah Ini. ABS-PC betul. Kemudian Uh-uh. ada bahan PP, polipropilen Uh, seperti itu. Jadi itulah perjalanannya mungkin tidak semulus yang diucapkan, dipikirkan. tapi memang Iya. perjuangannya alhamdulillah. Ah. Sampai titik ini kita banyak bersyukur, Bu. Nah, tapi kalau dilihat kan perjalanannya ini dari sebagai vendor dari Depstore ya, ya Betul. ibaratnya kalau di Depstore kan laku nggak laku Depstore nggak mau tahu gitu ibaratnya kalau laku ya dapat Dibayar, sekian iya betul, dibayar, kalau enggak ya sudah betul, itu menjadi stock lot ya betul. kan SPG pun Harus vendor yang dibayar, harus ini betul, kan sedangkan tiap bulan harus bayar gaji SPG kan. tepat, Walaupun kelihatannya seragamnya Depstore, tapi yang betul. ngegaji sebetulnya brand-brand Kita, itu betul, ya, betul, betul, gitu. Jadi itu jadi kesulitan karena di mana sudah ada transformasi orang-orang kebanyakan udah betul. online, Sudah ya belanja jadi online, Depstore-nya tutup betul, gitu. Nah kalau dilihat kan suatu ibaratnya terjadi switching betul. ya kan, dan satu keputusan yang tepat nih Bu, akhirnya jadi masuk ke industri, Ke B2B, ke travel, travel, ya betul. ya B2B. Nah yang paling banyak itu sebetulnya travel konvensional atau travel haji umroh Bu? Kalau untuk saat ini kuehnya masih banyak ke travel haji umroh. Oke. Kalau konvensional seperti wisata atau itu juga ada dan yang non muslim juga kita ada. Mhm, mhm. Jadi ziarah jatuhnya mereka Ya ya. kayak Holy Land lah Holy ya Land betul. Nah, kita gitu. juga ada Mhm, beberapa di daerah Ujung Pandang, daerah Sulawesi itu kita juga pegang untuk ini. mhm. Dan selain untuk travel juga kuehnya kita itu banyak di event. Oh, nah event ini yang kita kepengen tahu nih Ya. juga nih ya. Nah event itu apa sih sebetulnya Oke, yang jadi jadi B2B non travel. Misal oke. contoh bank mau memberikan hadiah eksklusif Oh gift iya, untuk ya nasabah, lagi ngetren kan kalau di ya mall-mall nih, oke dikasih mau buka koper, ini, betul, buka rekening dapat betul, dapat hadiah hadiahnya koper. koper seperti Oke, itu. heeh, Jadi ada salah satu brand ngeprint, yang print mhm, logo-logo Disneyland mhm, atau Marvel mhm, itu mhm, logo-logo Disney bekerja sama dengan salah satu bank. Nah itu kita yang buat. Nah sekarang kita lagi mengerjakan juga brand activation untuk salah satu brand spare part yang mhm, memberikan gift hadiah untuk ratusan suppliernya dari brand tersebut. Nah, kemudian mmm, juga kemarin kita lakukan brand activation untuk salah satu launching food and beverage. Ya, kita juga yang coba. Itu semuanya hampir semua di printing semua. Jadi oh, kalau di printing lebih heeh, eye catching oke dengan oke, gambar yang full, yang penuh mhm, seperti itu. mhm, Nah, itu selain itu. Terus yang kedua, kita juga bekerja sama dengan maskapai, oh, maskapai udara. Nah, dan salah satu kita dapat PO maskapai itu dari Kementerian Haji. Alhamdulillah mmm, sudah beberapa tahun terakhir ini kita mengerjakan PO koper haji reguler Indonesia. jadi Jat, udah setiap tahun nih dapat alhamdulillah nih, gitu. Dan heeh, kalau dengan Garuda kita dikontrak untuk 3 tahun kemarin mhm, untuk kru cabinnya oke, dan 3 tahun ke depan. oh jadi 6 tahun lah Ya, ya, 3 tahun ke depan heeh, untuk kru cabinnya. Kru cabin untuk pada saat iya, pelaksanaan ibadah haji. Nah, oh, kalau untuk tahun kemarin untuk ibadah hajinya kita mengerjakan untuk maskapai Lion. Nah, untuk mhm. tahun ini kita dapat kesempatan untuk mengerjakan bekerjasama dengan maskapai Saudi dan kita dapat alhamdulillah apresiasi yang sangat baik dari maskapai Saudi karena kita mengerjakan dengan tepat waktu Mhm, juga hasilnya juga memuaskan mereka alhamdulillah. mmm. Nah, Bu, kan berarti kalau dilihat,
pangsa pasarnya kan paling besar ada di eee, travel haji umroh. Saat ini betul. Saat ini ya. Boleh tahu nggak Bu, perbandingannya berapa persen sih? Apakah misalnya 80-20 atau 70-30 Oke. gitu? Saat ini kami lebih banyak untuk ke travel haji dan umroh kurang lebih di 85% kuenya. 85%. Betul. Sisanya itu ya tadi brand activation, terus kemudian ada untuk seperti lembaga-lembaga pusdiklat, TNI atau pusdiklat kepolisian yang membutuhkan untuk seragam kopernya yang berseragam seperti itu. Kemudian ada dari pesantren-pesantren yang mau studi tour. Oh, sampai masuk ke situ Betul. juga ya? Ada beberapa pesantren yang daerah Jabodetabek, ada yang di daerah Jawa juga yang memesan koper untuk studi tour atau memberikan gift setelah mereka selesai sekolah di pesantren karena buat masukin buku-buku kitab-kitabnya di koper tersebut. Nah, seperti itu. Oh, jadi ternyata marketingnya cukup jeli ya? Betul. Sampai melihat ke pesantren juga sebagai sebuah alternatif untuk masuk pasarnya. Ya? Ada juga di setiap event mau lebaran, arisan. Sampai arisan? Ya, jadi arisan di dalamnya itu kayaknya ada banyak sembako yang di packing dalam koper. Jadi di koper itu di branding tuh nama arisannya. Oh, itu gitu. ada arisan online besar tuh ternyata. Oh gitu. Betul. Itu kayaknya kita perlu nanti belajar lebih banyak nih. Sampai ada arisan online dan kemudian isi kopernya sembako. Betul, gitu. Isi kopernya sembako buat THR. Oh, buat THR. Nah ya seperti itu. Seru. Banyak macam-macam kliennya. Oke, menarik banget. Bu, kalau misalnya gini nih. Bagaimana saya yakin bahwa yang saya beli dari AKM ini kualitasnya bagus gitu. Ada proses apa yang dijalankan? Apakah proses QC-nya seperti apa sih? Ibaratnya saya sebagai klien menerima barang itu kan semua udah harus dalam kondisi rapi, bagus gitu sesuai dengan speknya, spek ataupun impian saya gitu. Betul. Jadi pertama itu kita pasti gali dulu kebutuhannya mau seperti apa. Dari situ kita akan tuangkan dulu Ibu dalam desain. Nah, setelah kita dapat desain global, kemudian baru kita tuangkan di material. Biasanya tuh kita akan mengajak visit tuh travel itu ke pabrik. Karena di pabrik itu nanti kita bisa lihat mau material yang seperti apa, mau aksesoris yang seperti apa, dengan budget berapa. Nah, dari situ baru setelah selesai semua udah rapi, baru kita tuangkan nanti dalam SPK jatuhnya, surat perintah kerja ke tim setelah deal ya. Setelah deal dengan klien, kita tuangkan dalam SPK. SPK itu kita mengerjakan sesuai dengan permintaan dari klien. Misal, kita maunya kuncinya kunci tanam, handle-nya handle tanam, trolinya troli stainless. Itu permintaan dari klien. Warnanya warna apa? Kita ada 14 warna aksesoris. Wow. Kita mau belajar lebih banyak lagi dari Bu Sylvie setelah yang satu ini ya. Oke teman-teman, selain daripada sudah melihat VT tadi ya, di mana tentang kegiatan-kegiatan AKM Koper
di pabriknya, ya kan. Nah, kita mau lanjut. Tadi soalnya sempat kepotong, ya. Kita kan lagi cerita SOP-nya kayak gimana sih untuk QC-nya, ya. Bagaimana kita bisa yakin sebagai kliennya AKM Koper ini eh, sesuai dengan harapan kita dari sisi mutu ataupun kualitas. Yuk kita lanjut ya Bu. Oke, siap. Terima kasih. Jadi setelah Ah, ah. selesai SPK yang diberikan kepada tim, Mm-mm. leader-leader kami, mulai dari leader cetak, molding, kemudian leader rakit, pon, sampai ke jahit. Nanti setelah selesai itu masuk ke QC. Oke. Nah, semua itu berdasarkan satu SPK yang sama, satu spek yang sama. Nah, pada saat di QC, apa aja yang di QC? Misal contoh di koper, kita akan tes random untuk kekuatan handle, kemudian kekuatan roda, bautnya terpasang atau tidak, benangnya ada atau tidak yang panjang-panjang, itu semua harus dipotong, semua harus dibersihkan. Kainnya pada saat ditekan robek atau tidak, Oke. fungsi handle, fungsi troli berfungsi atau tidak, kuncinya berfungsi atau tidak. Itu contoh yang di koper. Kemudian di koper itu kita ada QC pass yang menunjukkan bahwa ini sudah lolos QC. Kalau tidak lolos QC kembali lagi ke produksi. Oke. Muter lagi nih. Jadi tidak bisa diloloskan karena tidak diloloskan oleh tim QC. Nah, misalkan terjadi pada saat pengiriman ternyata tidak dinyatakan lolos tapi ternyata ada komplain. Kita lihat QC pass-nya itu siapa. Nah, itu nanti akan potong gaji. Oh, jadi kelihatan. Ada situ. kodenya. Oh, ada kodenya. Siapa? Soalnya kalau saya ngelihat kayaknya semua sama aja gitu koper. Jadi di dalam gitu. koper itu kita ada QC pass-nya yang menandakan bahwa siapa yang mengerjakan QC-nya, kapan QC itu dilakukan, kita bisa nanti ngecek. Oke. Karena kalau enggak berarti dia ada ibaratnya ada potong inilah. Ya, potong Insentif, pemasukan dia, iya, dia betul. Jadi dia insentifnya, daripada dia dipotong, mendingan dia kerja yang benar aja. Nah, terus sama kalau untuk tes lempang kita ada tes beban. Oke. Nah, tes beban kita kalau buat tes lempang biasanya sekitar beban 5 kilo. Kalau untuk tas ransel biasanya sekitar 7 sampai 10 kilo. Seperti itu tes bebannya. Oh, menarik banget ya. Tapi cukup panjang juga kalau Cukup kita panjang ngelihat prosesnya. prosesnya Cukup ya. panjang prosesnya. Makanya untuk proses Oke. pengerjaan itu juga sekitar 14 hari kerja baru kita selesai dari hulu sampai hilir dan semua paket kita kerjakan semua. Integritas seperti itu. Nah, kan Bu, kita ngelihat gini, bahwa Ibu kliennya kan nggak hanya di Jakarta Betul. ataupun di area Jabodetabek lah ya. Mungkin kalau Jabodetabek lebih mudah untuk soal pengiriman. Betul. Tapi kalau Ibu, tadi kan Ibu bilang ada di Makassar, ya Ujung Pandang. Nah, itu pengirimannya seperti apa, Bu? Baik. Pabrik Kepala KM memberikan memberikan kemudahan. Nah, perbedaan kami dengan yang lain adalah pertama, pada saat nanti klien itu PO ke kami, klien itu saya inginkan tidak pusing, nanti gimana pengirimannya. Jadi saya ingin klien itu dengan PO di pabrik kami pertama mendapatkan harga yang terbaik dulu. Setelah itu kualitas yang terbaik juga. Dan ketiga pada saat pengiriman dia nggak pusing. Akan sampai di depan travel Ibu dengan mudah dan dengan rapi. Kita yang bantu urus. Oke. Jadi kalau untuk di Jabodetabek kita ada free ongkir 1 titik se Jabodetabek dengan mobil pabrik AKM. Ada 3 unit kita mobil engkel itu untuk Jabodetabek. Tapi gimana kalau di luar pulau atau di luar negeri karena kita ada klien di Malaysia dan Singapura. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah ada keren travel. banget ya sampai ke luar negeri. Alhamdulillah. Ya, ini dari Indonesia bukan lagi dari Indonesia untuk ke seluruh dunia menuju Baitullah ibaratnya. Amin. Jadi kalau untuk yang di luar pulau itu Ibu Lini kita bantu, kita ada MOU dengan beberapa kargo. Oke. Jadi memudahkan. Misal contoh, misalnya Bu Lini punya travel, Bu nanti kirim ke Makassar. Gitu. Oke, tapi pakai langganan saya sekian puluh ribu. Nah, saya bisa mendapatkan harga yang lebih bagus dari Ibu. Ada minimum kuantitinya, Bu? Karena saya sudah bekerja sama dengan MOU itu, dengan kargo tersebut, tidak ada MOU biasa. Tidak ada minimal. MOQ, jadi Ya, nggak ada tidak. MOQ-nya Jadi ya? saya pokoknya gini, kamu mau punya bisnis kargo, kerjasama yuk sama AKM. Nah, nanti saya akan kasih klien-klien saya Makassar, tapi kamu kasih harga yang baik ya. Karena saya ingin travel-travel yang bekerja sama dengan AKM adalah mendapatkan harga yang terbaik dari produk dan juga mendapat harga terbaik dari ongkir. Kan jauh lebih ekonomis buat mereka. Betul. Dan mereka nggak pusing sampai di tempat dengan selamat. Bu, kalau misalnya koper kan biasanya size-nya gede kan. Betul. Nah, itu biasanya pengiriman kan bermasalah karena size. Jadi kena volume. Kena volume Betul. gitu. Nah,
kalau serahkan ke AKM nggak usah pusing ya. Nggak usah pusing. Pokoknya udah terima, jadi sampai di Depan pintu depan pintu travel travel ya dengan kan. harga yang jauh lebih ekonomis daripada misal ke salah satu kargo dia nggak ada MOU kan. Mm-mm. Kalau dengan kami dengan kargo yang sama harganya pasti lebih murah kita. Oke. Seperti Jadi itu. itu triknya ya. Betul. Kita bantu teman-teman travel jadi tenang pikirannya, koper juga sampai di tempat dengan selamat, harganya juga jadi lebih ekonomis. Itu sangat mengurangi lumayan itu harganya pada saat ongkir-ongkiran itu. Oh, jadi ya lebih efisien lah. Betul, lebih jadi efisien ya. secara logistiknya kan. Bu, kan kalau dilihat begini, dengan jamaah Indonesia yang segitu banyak. Setiap musimnya, terus berarti kan kebutuhan koper juga ya sangat banyak. Sebanyak jamaah yang tiap tahun berangkat gitu kan. Nah, apa sih yang ibaratnya tipsnya Ibu nih ya untuk bisa memenuhi dari segitu banyaknya permintaan gitu. Pabrik koper AKM itu terus menerus belajar dan berinovasi, Ibu. Jadi kita misalkan ke depan kita ada kebutuhan yang tinggi. Saya berinvestasi dan inovasi untuk pembelian mesin-mesin baru. Oke, membeli mesin baru. Betul, mesin-mesin baru. Kemudian makanya dari 1 jadi 2 jadi 3 pabrik gitu ya kan. Karena kita melebarkan kapasitas. Memperbesar kapasitas juga karena permintaan itu banyak. Kalau permintaan banyak mungkin kita stadium. Betul. Kita harus mikir gimana nih kita untuk ada permintaan tapi kita harus deliver dengan yang sama kan. Gitu. Nggak mungkin ini jadi dari 14 hari jadi 3 bulan ya. Kan travel juga punya deadline. Iya. Nah, jadi untuk menjawab itu kita investasi mesin yuk. Beli mesin baru. Dari mesin cetaknya, dari mesin-mesin jahitnya, menambah kapasitas dari karyawannya kita perbanyak. Nah, jadi juga nambah tenaga kerja juga nambah ya. Tenaga kerja juga. Ada, membuka lapangan kerja. Iya. Membuka lapangan pekerjaan. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Ibu, misalnya order tiba-tiba besar atau kan pasti fokusnya lebih kepada koper. Betul. Tapi kalau yang lain, Ibu ada kerjasama dengan apakah supplier lain atau gimana? Perlengkapan koper haji dan umroh ini alhamdulillah banyak membawa rezeki dan berkah buat teman-teman yang lain. Contoh misalkan kami tidak memproduksi batik, tapi teman-teman travel itu mempercayakan kepada AKM, tolong AKM bisa nggak bikin batik? Bisa, tapi batik ini saya kolaborasi dengan UKM batik. Saya rangkul teman-teman UKM batik. Kemudian ihrom, saya rangkul produksi-produksi ihrom yang ada di Indonesia. Jadi semua tuh berkah. Dengan PO dari kami, ayo kita berbagi. Jadi kolaborasi ya. Kita rangkul teman-teman yang lain. Misalnya kayak percetakan buku doa. Sebenarnya kan kita basic bisnisnya bukan di percetakan. Tapi gimana caranya untuk menjawab kebutuhan teman-teman travel, kebutuhan di pasar yang ada permintaan itu, oke, saya bantu ya Pak. Nah, saya kerjasama, saya rangkul lagi teman percetakan mau kerjasama. Harganya tapi yang bagus ya. Nah, saya lempar lagi ke travel. Masuk nggak budgetnya? Oh, masuk sekali Bu. Ya sudah, kita jalan. Jadi banyak unit-unit bisnis yang lain yang kita rangkul, yang tidak dikerjakan di AKM, tapi kita kolaborasi. Jadi ini membawa berjuta rasa saya bilang bagi para UKM ya. Jadi hand in hand lah ya untuk maju. Dan biasanya kan UKM itu kesulitannya dalam hal pemasaran kan Bu. Ya kan. Jadi AKM itu jadi untuk menjembatani, kita membantu mereka jadi maju. Mereka terus maju dengan PO-PO yang kita berbagi dengan mereka. Visi terbesarnya apa sih Bu buat AKM? Visi AKM adalah menjadi produsen koper dan perlengkapan haji dan umroh yang terlengkap di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia tapi mampu bersaing di tingkat internasional. Kami yakin dan kami membuktikan bahwa produk lokal bangsa Indonesia juga mampu bersaing dari segi kualitas, bisa berinovasi, dan juga bisa diterima di pasar luar. Alhamdulillah kan saat ini kita juga sudah bekerja sama dengan travel di Singapura dan di Malaysia. Awalnya juga saya menanyakan kenapa bisa ke Indonesia. Biasanya pesan di mana? Biasanya saya pesan di Cungkot tapi ini harus kapasitas besar. Di AKM bisa dengan kapasitas kecil bisa. Jadi mereka pesan hanya 100-200 kita juga layani. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kesuksesan AKM itu menurut saya bukan hanya untuk
menjual atau memproduksi koper, tapi Hmm. lebih bagaimana kita AKM hadir untuk memberikan rasa percaya, jadi mitra yang terpercaya buat travel. Yang pertama, yang kedua membantu untuk meningkatkan ekonomi umat, Oh iya, pastikan. iya Dan ketiga, betul. kita ingin ada kontribusi lah di Mm-mm, ekosistem haji, mm-mm. travel, dan umroh di Indonesia. Itu Bu Delimi. Wow, ini banget ya visinya itu luar Kedepannya, biasa nih kita Bismillah. lihat. Nah, mungkin kalau teman-teman BBOH yang selama ini ataupun dalam 2 bulan ini melihat adanya promo-promo umroh bersama UAS dan TV One ya. Nah, kami ini bekerja sama dengan AKM Koper di mana perlengkapannya ini disuplai oleh AKM Koper ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat nih, ini koper-koper yang dari AKM Koper ya. Demikian juga ihramnya, ya ihram dan juga mukena. Jadi ini udah terbukti lah ya kualitasnya dari AKM Koper. Oke, Bu Sylvie ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita closing? Oke, cukup mungkin dari saya. Saya berharap AKM hadir untuk menjadi mitra yang terpercaya tadi yang seperti saya bilang. Kemudian juga kita ingin lebih meningkatkan nama Indonesia di tingkat internasional. Kita tidak kalah kok. Produk kita tidak kalah dengan produksi pabrik-pabrik asing juga yang ada di Indonesia. Kita bisa lebih maju, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, kita bisa menghasilkan produk yang lebih baik, seperti itu. Dan saya berharap kerjasama kita dengan travel itu bisa panjang. Oke. Nah, itu yang kita jaga di Amin, kualitasnya. amin ya. Dan juga semakin maju lagi, Amin, amin. nggak cuma hanya Singapura dan Malaysia, bisa menjarah ke yang lebih luas lagi tentunya ya Bu. Amin, terima kasih. Terima kasih Bu Sylvie atas kedatangannya di studio kami ini. Tentu saja harapan kami AKM terus maju, Amin. ya kan? Dan juga menjadi partner bisnis bagi para pengusaha travel haji dan umroh. Ya, itu yang utama sebetulnya ya. Selain daripada itu, nah IO yang lagi juga mencari supplier daripada koper, jangan ragu-ragu datang saja ke AKM Koper. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.